ini dia. Nah, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Connected, di mana lihat ini saya bersepeda, pasti tahu dong kalau Kementerian Perhubungan ini sudah mengeluarkan peraturan tentang keselamatan bersepeda di jalan raya. Tapi peraturannya itu meliputi sejumlah hal terkait seperti persyaratan teknis bersepeda, tata cara bersepeda, hingga fasilitas pendukungnya. Kementerian Perhubungan resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan. Dalam peraturan tersebut, para pesepeda diharapkan memahami teknis keselamatan dalam bersepeda, diantaranya memahami rambu ataupun isyarat tertentu jika ingin belok ataupun berhenti. Pesepeda juga diharapkan bisa melengkapi sepeda miliknya dengan bel, alat pemantul cahaya, sistem rem yang memadai, hingga penggunaan spakbor. Berbagai respon pun disampaikan para pesepeda terkait adanya peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Kebetulan kemarin saya baca sekilas, memang ada beberapa peraturan menurut saya bagus ya. Cuman kebetulan saya baru pengguna sepeda baru, artinya memang beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh SK Menteri Perhubungan itu mungkin belum bisa saya lengkapin semua, terutama helm ya. Ya intinya kalau untuk kebaikan sih apa aja sih mungkin diikutin ya. Tapi ya namanya aksesoris sih kalau misalnya benar-benar nggak diperlukan ya ngapain dipasang gitu aja. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan, peraturan tersebut dibuat dengan tujuan agar tercipta tertib berlalu lintas serta menjamin keselamatan pesepeda di jalan. Lebih lanjut, Budi menjelaskan peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 juga membahas terkait fasilitas pendukung bagi pesepeda, seperti lajur pesepeda, rambu lalu lintas, dan fasilitas parkir. Kita harapkan implementasi bisa langsung cepat. Jadi kemarin saya sudah berkirim surat kepada Pak Gubernur dan kepada kantor-kantor baik tingkat pusat maupun di daerah untuk segera juga menyiapkan beberapa fasilitas pendukung bagi pesepeda. Dalam Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020, nantinya pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur bagaimana teknis penerapan dan bagaimana penggunaan sepeda di daerahnya. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, tentunya sebelumnya sudah disebutkan ya bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2020 ini diatur cara-cara bersepeda, juga termasuk salah satunya adalah tentang persyaratan keamanan bersepeda yang mengatur tentang komponen-komponen apa saja yang harus ada di sepeda. Nah, apa saja sih komponen-komponennya? Kita lihat yang pertama adalah spakbor. Nah, spakbor ini letaknya berada di ban belakang dan juga ban depan, tapi khusus di ban belakang ini adalah spakbor yang memang harus bisa mencegah air itu menciprat ke belakang, dan kalau Anda perhatikan ini spakbor ini lebarnya itu harus sama paling tidak dengan tapak ban sepeda Anda. Nah, selanjutnya selain spakbor adalah bel. Bel ini harus bisa berbunyi ya. Nah, kalau yang ini udah bunyi berarti sudah benar, karena seperti layaknya klakson pada kendaraan bermotor, bel ini menjadi penanda atau untuk memberikan tanda bagi pesepeda lain ataupun pengguna jalan lain yang saat itu sedang berada di jalan. Jadi bukan hanya sebagai aksesoris saja ya. Nah, selanjutnya selain bel yang tidak kalah penting ini adalah rem. Ini sistem rem yang terlihat, bisa dilihat di sini ada ada tuasnya dan juga ada sistemnya yang tersambung ke seluruh bagian sepeda hingga ke ban belakang. Fungsinya adalah sebagai alat pengaman Anda ketika Anda berkendara atau bersepeda begitu, jadi bisa melindungi diri sendiri dan juga orang lain, dan harus dipastikan kalau fungsi atau sistem rem ini berfungsi dengan baik ya. Dan selanjutnya adalah lampu, ini yang tidak kalah penting nih. Kalau bisa dilihat lampunya ada di depan di sini. Nah, lampu ini bisa permanen atau dipasang secara permanen ataupun dilepas, mau dipasang di depan sepeda ataupun di belakang, ini tidak masalah. Yang penting dipastikan harus nyala karena gunanya ini adalah sebagai penanda bagi pengguna jalan yang lain ataupun pesepeda lain, dan juga ini membantu Anda untuk bisa melihat dengan jelas di kondisi malam hari ataupun kondisi tertentu seperti ketika jarak pandang Anda terbatas dan juga ketika Anda masuk ke terowongan dan kondisi cuaca saat hujan lebat misalnya. Dan selanjutnya selain lampu ini juga tidak kalah penting adalah pemantul cahaya atau biasa dikenal dengan sebutan mata kucing begitu. Nah, kalau di belakang ini mata kucing atau alat pemantul cahayanya berwarna merah, gunanya adalah untuk sebagai penanda bahwa Anda
sedang berkendara begitu, dan juga selain di belakang, alat pemantul cahaya ini juga terdapat di jari-jari roda. Nih kalau bisa dilihat ada di roda depan, jari-jari roda depan dan juga jari-jari roda belakang. Nah warnanya ini antara putih ataupun kuning. Nah gunanya adalah sebagai pemantul cahaya karena ketika berputar jadi roda atau ban sepeda Anda itu terlihat bagi pengguna jalan dan juga pesepeda lain, dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2020 ini adalah tingginya harus berada di sekitar antara 35 hingga 90 cm dari aspal dan letaknya harus berada di bawah ini ya, sadel sepeda. Dan yang terakhir ini adalah pedal atau pedal. Ini pedal sebagai alat pengayuh sepeda, dan Anda bisa lihat di sini kelengkapan pedal ini juga harus ada pemantul cahayanya di sebelah depan dan juga di belakang begitu. Nah, ini juga bisa membantu pengguna jalan dan juga pesepeda lain untuk melihat sepeda Anda ketika sedang berjalan. Nah, selanjutnya selain alat kelengkapan sepeda yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2020 ini adalah tentang isyarat pesepeda. Nah, isyarat pesepeda yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 ini ada 4. Yang pertama adalah isyarat jika Anda ingin berbelok ke sebelah kiri. Nah, isyaratnya adalah dengan merentangkan tangan kiri sejajar bahu begitu ke arah kiri. Nah, lalu isyarat untuk berbelok ke arah kanan adalah dengan merentangkan tangan kanan Anda sejajar dengan bahu begitu sama dengan yang kiri dan ke arah kiri. Lalu selanjutnya bagaimana jika ingin berhenti? Nah, jika Anda ingin berhenti, cara yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengangkat tangan sejajar bahu lalu lengan Anda ke atas seperti ini dengan telapak tangan menghadap ke depan, lalu diarahkan ke sisi kanan ataupun kiri dari tubuh Anda. Dan yang terakhir, isyarat yang bisa Anda lakukan adalah jika Anda ingin mempersilahkan orang yang ada di belakang Anda untuk berjalan melalui Anda adalah Anda mengayunkan tangan dari arah belakang ke depan seperti ini. Nah, dengan begitu Anda itu tandanya bahwa orang yang berada di belakang Anda itu boleh mendahului Anda. Nah, itu dia tadi ada isyarat-isyarat yang harus Anda ingat jika Anda ingin bersepeda dengan aman di jalan raya.